Kita beranjak ke sorotan lainnya, buntut dari kasus Dr. Koas Unsri dianiaya di Palembang, Sumatera Selatan. KPK tengah menganalisis LHKPN, Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Dedi mendapat sorotan usai anaknya terseret kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan KPK tengah menganalisis LHKPN Dedi Mandarsyah. Pahala menambahkan jika KPK menilai ada yang perlu dikonfirmasi dari LHKPN yang dilaporkan, maka Dedi akan dipanggil untuk diklarifikasi. Berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut saat ini KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN yang bersangkutan. Bila ditemukan ketidakwajaran, maka akan dilanjutkan pemeriksaan. Berdasarkan LHKPN Dedi Mandarsyah di KPK, total kekayaan mencapai 9,4 miliar rupiah, di mana kekayaannya terdiri dari harta berupa tanah dan bangunan senilai 750 juta rupiah, serta alat transportasi dan mesin senilai 450 juta rupiah, sementara kekayaan lainnya berupa harta tak bergerak senilai 830 juta rupiah, surat berharga senilai 670,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 6,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN ini, Dedi dilaporkan tidak punya utang. Sementara itu dikutip dari kompas.com, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku siap berkoordinasi dengan KPK membuka peluang memanggil Dedi Mandarsyah. Dodi mengaku pihaknya tak bisa banyak berkomentar terkait kasus ini yang merupakan buntut dari kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri. Kementerian akan siap berkoordinasi dengan KPK kalau misalnya nanti dia dipanggil, Pak? Terkait... Oh iya pastilah. Nggak mungkin. Oke, siap. Kalau LHKPN harusnya kan diurus sama KPK ya? Iya, itu sudah lagi diurus sama KPK. Nah, dari PU gimana, Pak? Soalnya dia dari pejabat PU yang di Kalimantan itu, Pak. Soal Dedi ini. Biasanya sih diurus sama Irjen. Saya sih nggak, tapi ya. Saya nggak tahu ngikutin medsos, Mas. Jadi nggak terlalu paham tuh maksudnya. Polda Sumatera Selatan menetapkan FD sebagai tersangka kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri Muhammad Lutfi. Sebelumnya, FD menganiaya Lutfi terkait jadwal piket Nataru untuk rekannya. Polisi menyebut FD diketahui sopir LD, Dr. Koas Unsri yang diduga tak terima jadwal piket Nataru yang dibuat Lutfi. FD mengaku kesal, lantaran korban diduga tidak bisa mengakomodir jadwal yang diminta LD. Atas perbuatannya, kini FD mendekam di tahanan Mapolda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku melakukan penganiayaan ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan, tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak, dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya, Pak. Berikutnya, saudara, pemerintah mengumumkan